Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmira Azahra dengan NIM 0531472229 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Tugasnya di sini masih sama seperti yang tugas 1 dan 2, yaitu menghitung 3 golongan karyawan ya. Akan tetapi di sini kita diminta untuk menggunakan operator if dan array pada kasus yang sama seperti sebelumnya, yaitu perusahaan dengan 3 golongan karyawan, golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6.500.000, dan golongan C gaji 9.500.000. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada gaji arah 0. Jika di input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Dan jika di input pada golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Jadi dia mengambil pada gaji array yang sebelumnya seperti itu. Nah, di sini juga ada buat persen array lemburnya ya, yaitu 30%, 32%, 34, 36, dan 38%, sesuai dengan jam lembur karyawan. Oke, langsung aja kita bikin. Yang pertama, kita harus bikin foldernya dulu. Ini saya sudah bikin bentuknya. Kita yang pertama bikin foldernya dulu di sini. Bebas di mana aja. Kalau saya sudah bikin di sini tugas 3 underscore algoritma. Nah, setelah kita buka, setelah kita bikin foldernya, kita buka folder tersebut di Visual Studio Code. Yaitu kita klik open folder, lalu kita pilih folder yang tadi. Nah, ini kita select folder. Nah, dia sudah terbuka. Setelah membuka folder tersebut, setelah membuka folder tugas 3 algoritma, kita bikin file. Ya, di sini kita klik gaji underscore karyawan .java. Nah, kita sudah bikin di bawah, jadi seperti ini kira-kira. Nah, di sini aku udah bikin sintaksnya, sudah ada sintaksnya. Saya akan menjelaskannya mulai dari atas ya. Dari atas, dari import sampai dengan input clause. Oke. Jadi yang pertama, di sini kita berikan fungsi import java.util.scanner titik koma. Itu ya, ini fungsi di mana kita akan menggunakan program bahasa Java. Lalu kita klik, lalu kita enter dan ketik public class. Ini nama foldernya, nama folder yang ini. Lalu kita kurung kurawal, lalu public static void main string. Lalu kita masukkan fungsi scanner untuk menginputnya nanti, new scanner. Lalu di sini kita bikin fungsi array yang pertama ya. Yang pertama itu fungsi array gaji pokok sesuai dengan golongan. Lalu kita masukkan fungsi integer, di mana integer ini berfungsi untuk memasukkan angka aja. Kalau misalkan kita menggunakan fungsi varchar, itu variabel karakter, jadi bisa variabel dan angka seperti itu. Lalu kita masukkan gajinya itu ada yang 5 juta, golongan A, lalu golongan B 6.500.000, dan golongan C 9.500.000. Kemudian kita bikin array persentase lemburnya, yaitu integer. Integer itu untuk angka seperti yang tadi, persen lemburnya yaitu ada 30%, 32%, 34%, 36%, dan 38%. Lalu kita masukkan selanjutnya sistem out print line. Ini fungsi untuk menampilkan hasilnya nanti. Yang muncul adalah program hitung gaji karyawan. Lalu kita masukkan lagi fungsi untuk menginput golongannya dengan menggunakan fungsi system out print juga. Di sini nanti akan terbaca, yaitu masukkan golongan karyawan yang A, B, atau C. Nanti kita tinggal isi aja mau golongan yang mana yang kita cari. Lalu kita ketik lagi, masukkan fungsi string golongannya, nanti kita input, kemudian kita next.
Jadi dia bisa, ini fungsi dot to uppercase ini maksudnya adalah kita bisa memasukkan itu, nanti ngisinya itu bisa pakai abjad besar ataupun abjad kecil, abjad ataupun tidak. Lalu kita masukkan lagi untuk integer gaji pokoknya sama dengan 0. Nah, ini yang selanjutnya adalah fungsi if yang tadi array. Selanjutnya kita memasukkan fungsi if, yaitu pengambilan gaji berdasarkan golongan. If atau jika golongan sama dengan A, maka gaji pokok sama dengan gaji 0. Oke, yang tadi sudah ada pada soal. Dan jika golongan B itu merupakan gaji pokok gaji 1. Dan jika golongan karyawan itu golongan C, maka gaji pokok sama dengan 2. Lalu selanjutnya kita masukkan fungsi sistem outprint line juga jika golongan tidak valid. Seperti itu. Terus selanjutnya kita masukkan sistem outprint line pada jumlah jam lembur. Jadi nanti setelah kita masukkan golongan karyawan, kita diminta juga untuk memasukkan jumlah jam lemburnya agar nanti ada hasil daripada gaji karyawan. Nah, kita masukkan jumlah jam lemburnya di sini, kita isi nanti, kemudian integer, kemudian jam, kemudian sama dengan input next integer. Seperti itu, lalu ini integer persennya sama dengan 0%. Lalu ini penentuan persentase lembur berdasarkan jamnya. Jika jam atau perbandingan ini sama dengan 2 ya, perbandingan 1, maka persen lemburnya 0. Dan jika jam perbandingannya 2 jam, maka persentase lemburnya 1. Dan jika jam perbandingannya 3 jam, maka persentase lemburnya adalah 2. Dan jika jam perbandingannya 4, maka persentase lemburnya kemudian 3. Dan jika lemburnya itu lebih daripada 5 jam, maka persentase lemburnya itu 4. Oke. Kemudian untuk menghitung gaji lembur dan total semuanya, yaitu double gaji lembur sama dengan persennya ini kita bagi 100 ya, karena kan persen itu per 100. Kemudian kita kalikan dengan gaji pokok. Dan untuk totalnya yaitu gaji pokok ditambahkan dengan gaji lembur. Lalu kita masukkan fungsi outputnya yaitu sistem outprint line untuk hasil perhitungannya nanti di sini ada. Untuk sistem outprint lagi golongannya nanti ada di sini. Nanti sistem outprint lagi gaji pokoknya yaitu gaji pokoknya di sini ada nanti. Untuk sistem outprint line jam lemburnya nanti ada. Sistem outprint line-nya untuk persentase lemburnya berapa persen dan ditambah dengan persen tersebut. Sistem outprint line-nya gaji lembur, ini integernya yaitu berupa angka nanti, dan total gajinya nanti akan ada juga hasilnya. Kita masukkan lagi fungsi input cost atau tanda bahwa perintah sudah selesai semua. Setelah sudah, jangan lupa kita Ctrl S, lalu kita coba running ya. Kita running di sini, new terminal. Setelah itu, kita coba javasc, nama foldernya gaji karyawan .java. Kemudian kita tulis lagi java gaji underscore karyawan atau nama filenya, kita enter. Nah, di sini muncul hasil runningnya. Kita diminta untuk memasukkan golongan karyawan. Jadi, kita mau misalkan mau A. Ya, untuk golongan karyawan A, kita masukkan juga jumlah jam lemburnya, yaitu misalkan kita minta 5 jam. Oke, nah ini dia muncul hasil perhitungannya. Golongan A dengan gaji pokok 5 juta dan jam lembur 5 jam, persentase lemburnya kemudian adalah 38%. Gaji lemburnya yaitu 1.900.000 dan total gaji dari semuanya adalah 6.900.000 rupiah, seperti itu. Kita lagi coba ya javasc gaji underscore karyawan .java.
kemudian Java, gaji underscore karyawan. Misalkan kita golongan C dengan jumlah jam lembur 2 jam. Nah, ini akan muncul. Seperti ini. Gaji pokoknya untuk golongan C itu 9.500.000 dan dia lembur selama 2 jam. Persentase lemburnya yaitu 32%. Lalu untuk gaji lemburnya di sini adalah 3.040.000 rupiah dan untuk total gajinya adalah 12.540.000 rupiah seperti itu. Jadi ini merupakan menghitung gaji karyawan berdasarkan fungsi if dan array dengan menggunakan operator Visual Studio Code. Seperti itu. Sekian pengerjaan video tugas 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.